Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puja dan puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberi keimanan, ketakwaan, keislaman yang merupakan nikmat yang terbesar bagi umat manusia. Tema kita pada pagi hari ini adalah bab 245 tentang berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring di saat berhadas, junub, dan haid, kecuali Al-Quran, maka tidak dihalalkan bagi orang yang junub dan wanita haid. Ini yang pertama yang harus saya bacakan, ayat-ayat yang disitir oleh dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Ini ada catatan di sini tentang judul pada pagi hari ini, masalah wanita haid membaca dan menyentuh Al-Quran adalah masalah khilafiyah dari dahulu, dan pendapat yang kuat menurut saya, menurut penerbit buku ini, saya setelah mengadakan penelitian dalil-dalil boleh membaca Al-Quran bagi wanita haid dan tidak boleh menyentuhnya. Jadi boleh membaca tapi tidak menyentuhnya menurut penerbit buku ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk menjadi ulil albab. Siapakah ulil albab itu? Adalah orang yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Senantiasa berzikir dan berfikir di mana dan kapan saja berada. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud berzikir itu yang paling utama adalah sholat. Artinya tidak meninggalkan sholat apapun keadaannya. Karena dicontohkan di dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Rasul, perang saja tetap ada sholatnya. Apalagi kita cuma sibuk. Jadi sholat tidak boleh ditinggalkan sama sekali di dalam aturan agama kita. Zikir yang paling bagus, paling tinggi adalah sholat. Hadis yang pertama terkait bab ini adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan. Jadi, yadhkurullaha ta'ala ala kulli ahyaih. Dalam keadaan apapun Rasulullah senantiasa berzikir. Nah, setelah selesai mengerjakan sholat, berzikir terus di mana saja dan kapan saja berada. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang selalu berzikir dalam segala keadaan. 1445 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang kamu mendatangi istrinya, artinya bersetubuh, melakukan jima, lalu ia mengucapkan, Ya Allah, jauhkan setan dari kami, jauhkan setan dari rizki yang akan Engkau berikan kepada kami, lalu ditakdirkan dari hubungan tersebut lahir seorang anak, setan tidak akan mengganggunya. Muttafaq alaih. Subhanallah. Jadi
berjimat saja dalam Islam itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan melakukan junub ternyata ada doanya, ya Allah jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan dari rizki yang akan Engkau berikan kepada kami. Lalu ditakdirkan dari hubungan tersebut lahir seorang anak, setan tidak akan mengganggunya. Muttafaq alaih. Jadi di sini Bismillah Allahumma junubna syaiton. Jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan dari rizki yang akan Engkau berikan kepada kami. Lalu ditakdirkan ada dari hubungan tersebut lahir seorang anak, setan tidak akan mengganggunya. Jadi itu perintah untuk berzikir kepada Allah di mana dan kapan saja berada. Bab 246 yang harus diucapkan di saat hendak tidur dan bangun. Jadi ini bagian dari keutamaan berzikir adalah ketika akan tidur. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dan Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW apabila hendak menuju tempat tidurnya, beliau mengucapkan, Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Apabila bangun, beliau mengucapkan, nah ini dalilnya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami akan kembali. Bukhari. Jadi, Bismika Allahumma amut wa ahya. Wa idza staiqadtu, ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Jadi ini hadis riwayat Bukhari, Bapak Ibu sekalian, tentang doa sebelum tidur dan doa bangun tidur. Bagian dari perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata-kata yang lebih baik diucapkan ketika bangun tidur kecuali Rabbana alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian keutamaan majelis zikir. Nah ini hadis-hadis terkait dengan majelis zikir, artinya berzikir bersama-sama. Dan disunahkan selalu menghadirinya. Larangan tidak menghadirinya tanpa ada uzur. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja. Dengan senja hari dengan mengharap keriduannya dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Jadi yang paling utama tadi kan zikir itu adalah sholat. Artinya ini perintah untuk sholat berjamaah bersama sesama mukmin. Ya, jadi wasbir nafsaka ma'aladina yad'una rabbahum bil hudawati wal ashiyyi yuriduna wajah wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan dipalingkan wajahmu dari mereka. Artinya jangan meninggalkan umat Islam bersama-sama sholat berjamaah di dalam masjid. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di jalanan. Jadi para malaikat berkeliaran di tengah-tengah masyarakat, mereka mencari orang-orang yang berzikir. Nah ini, bila mereka menemui suatu kaum yang sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mereka saling memanggil. Kemarilah, kemarilah menuju apa yang kalian cari. Lalu para malaikat dengan sayap-sayap mereka mengitari kelompok tersebut hingga ke atas langit dunia. Subhanallah. Jadi terhadap majelis zikir, para malaikat datang, lalu Rob mereka yang maha mengetahui bertanya kepada mereka, kepada para malaikat, apa yang diucapkan hamba-hambaku? Para malaikat berkata, mereka bertasbih ya Allah, mereka bertakbir, mereka bertahmid, mereka mengagungkan-Mu ya Allah. Allah berfirman, apakah mereka telah melihatku? Mereka berkata, demi Allah mereka belum pernah melihat-Mu. Lalu Allah berfirman, bagaimana jikalau mereka melihatku? Mereka berkata, jikalau mereka melihat-Mu, niscaya ibadah mereka niscaya mereka lebih mengagungkan-Mu dan lebih banyak bertasbih kepada-Mu. Kemudian Allah berfirman, apa yang mereka minta? Ya, mereka berkata, mereka minta surga kepadamu ya Allah. Allah berfirman, apakah mereka telah melihat surga?
Mereka berkata, "Ya Rob, demi Allah, mereka belum pernah melihat surga." Kemudian Allah berfirman, "Maka bagaimana jikalau mereka nanti melihatnya?" Mereka berkata, "Jikalau mereka melihatnya, niscaya mereka lebih mendambakan lagi dan lebih mengejarnya, serta lebih besar pengharapan mereka." Allah berfirman, "Dari apa mereka minta perlindungan?" Mereka berkata, mereka minta perlindungan dari neraka. Jadi orang-orang yang berzikir itu minta surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Allah berfirman, "Apakah mereka telah melihatnya?" Artinya melihat neraka. Mereka berkata, "Demi Allah, mereka belum pernah melihatnya." Allah berfirman, "Bagaimana jikalau mereka telah melihatnya?" Mereka berkata, "Jikalau mereka melihatnya, niscaya mereka lebih berusaha menghindarkan dirinya dan lebih kuat lagi." Allah berfirman, "Kalian menjadi saksi bahwa aku telah mengampuni mereka." Subhanallah. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat, "Kalian menjadi saksi bahwa terhadap orang yang berzikir, minta surga dan dijauhkan api neraka, kalian menjadi saksi bahwa aku telah mengampuni mereka." Lalu ada seorang malaikat berkata, dalam kelompok itu, ada si fulan yang tidak termasuk orang yang berzikir. Ia datang untuk suatu keperluan. Jadi tidak ikut berzikir, tetapi dia hanya keperluan saja. Allah berfirman, mereka semuanya adalah satu majelis. Yang karena mereka temannya tersebut, jadi hanya karena temannya tidak menjadi celaka. Muttafaq alaih. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, jadi cuma datang saja, tidak ikut berzikir, ternyata termasuk orang yang ikut dalam majelis zikir. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ia bersabda, ini riwayat Muslim, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mulia yang bertugas berkeliling mereka mencari majelis-majelis zikir. Apabila mereka mendapatkan suatu majelis zikir, mereka duduk dalam majelis tersebut dan mereka saling berdesakan sambil membentangkan sayap hingga terpenuhi ruang antara majelis tersebut dengan langit dunia. Bila majelis tersebut telah bubar, mereka naik ke langit. Lalu Allah Azza wa Jalla yang Maha Mengetahui bertanya kepada mereka, "Dari mana kalian datang?" Mereka berkata, "Kami datang dari sisi hamba-hambamu di bumi yang bertasbih, yang bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan memohon kepadamu." Allah berfirman, "Apa yang mereka minta kepadaku?" Mereka berkata, "Mereka minta surgamu." Allah berfirman, "Apakah mereka telah melihat surgaku?" Mereka berkata, "Tidak, wahai Rabb." Allah berfirman, "Maka bagaimana jikalau mereka melihat surga?" Mereka berkata, "Dan mereka minta keselamatan kepadamu." Allah berfirman, "Dari apa mereka minta keselamatan kepadaku?" Mereka berkata, "Dari nerakamu, wahai Rabb." Allah berfirman, "Dan apakah mereka telah melihat nerakaku?" Mereka berkata, "Tidak." Allah berfirman, "Maka bagaimana jikalau mereka telah melihat nerakaku?" Mereka berkata, "Dan mereka minta keampunanmu." Allah berfirman, "Sungguh, aku telah mengampuni mereka, dan aku memberikan apa yang mereka minta, dan aku memberi mereka keselamatan dari api yang mereka minta keselamatan." Lalu mereka berkata, "Ya Rob, si fulan seorang hamba yang banyak berdosa ada di antara mereka. Ia hanya lewat lalu duduk bersama mereka." Allah berfirman, "Aku mengampuninya. Mereka adalah sekelompok orang yang duduk bersama mereka menjadi tidak celaka dengan sebab mereka." Subhanallah. Jadi riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, bahwa orang yang ikut duduk saja, tidak ikut berzikir, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ikut berzikir, apalagi menjadi panitia pelaksanaan zikir. Insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jangan lewatkan senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di antara majelis zikir-zikir tersebut. Nah, ini zikir tambahan, apalagi zikir sholat berjamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itu Allah gambarkan pahala orang yang sholat berjamaah 27 kali lipat dari orang yang sholat sendirian.
1448 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dan dari Abu Sa'id radhiallahu anhu, mereka berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak suatu kaum duduk ya lalu berzikir kepada Allah melainkan para malaikat mengitari mereka dan rahmat meliputi mereka dan ketenangan turun di tengah mereka dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang berzikir, menyebut nama Allah, bertakbir, bertahlil, maka disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan makhluk-makhluknya. Hadis riwayat Muslim. Dari Haris bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW tatkala beliau duduk di masjid dan orang-orang bersama beliau seketika datang 3 orang. 2 menghadap Rasulullah SAW dan 1 orang pergi. Ya. Keduanya berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ada 3 orang datang, yang 2 menghadap Rasul, yang 1 pergi. Salah satu di antaranya melihat tempat kosong dalam majelis lalu duduk di situ. Adapun yang lain duduk di belakang. Mereka sedangkan yang bertiga kembali membalikan tubuhnya lalu pergi. Tatkala Rasulullah SAW selesai, beliau bersabda, aku kabarkan, sabda Rasulullah, aku kabarkan kalian tentang 3 orang tersebut. Yang pertama, ia duduk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah memberinya tempat. Adapun yang lain, ia merasa malu, duduk berdesakan, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang terakhir, ia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Muttafaq alaih. Oke. Jadi ada 3 kelompok orang ketika datang di majelis zikir. Yang pertama ikut berzikir, yang kedua cuma duduk saja, yang ketiga meninggalkan. Maka ini dasarnya bahwa yang duduk dan yang berzikir maka mendapat ampunan Allah, tapi yang berpaling maka Allah pun berpaling darinya. Muttafaq alaih. 1450 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Muawiyah radhiyallahu an keluar mendapati sebuah majelis dalam masjid, lalu ia berkata, hal apa yang membuat kalian duduk? Mereka berkata, kami duduk berzikir kepada Allah. Ia berkata, demi Allah, tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu? Mereka berkata, tidak. Ada yang menyebabkan kami duduk melainkan itu. Ia berkata, sesungguhnya aku tidak minta kalian bersumpah karena meragukan niat kalian. Dan tidak ada seorang pun yang berada pada kedudukanku dari Rasulullah SAW yang lebih sedikit hadis daripadaku. Sesungguhnya Rasulullah SAW keluar mendapatkan suatu majelis, para sahabatnya lalu beliau bersabda, hai, apa yang membuat kalian duduk? Mereka berkata, kami duduk berzikir kepada Allah dan kami memujinya atas nikmat hidayah Islam serta karunia-Nya kepada kami. Beliau bersabda, demi Allah, tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu. Mereka berkata, demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk melainkan itu. Beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak minta kalian bersumpah karena meragukan niat kalian, tetapi Jibril mendatangiku. Jibril mendatangiku, lalu memberitakan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang datang ke masjid, ikut pengajian, insya Allah nama-namanya dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, pentingnya zikir, pentingnya sholat berjamaah, ya. Makanya ketika ada seruan adzan, hendaklah kita bergegas untuk segera masuk, karena zikir yang terbaik adalah mengerjakan sholat. Jangan sampai iqamah sudah dikumandangkan, kita masih ngobrol di teras-teras masjid, tidak diperkenankan itu semuanya. Ya. Sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena meragukan niat kalian, tetapi Jibril mendatangiku lalu memberikan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian terhadap para malaikat. Nah, kalau ketika kita umroh atau haji di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ba'da sholat subuh misalnya, itu di tiang-tiang itu ada para ulama yang membacakan kitab.
Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berkesempatan, silahkan ikut majelis-majelis taklim yang dilaksanakan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Bila memang tidak punya keperluan, andai kata kita tidak ikut saja, duduk saja, tadi sudah disampaikan oleh dalam hadis-hadis sebelumnya, kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak punya kesempatan, ya silahkan saja. Mungkin mau belanja atau mau ada acara yang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir kita bab 248, zikir di waktu pagi dan petang. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi ini perintah Allah dalam surat Al-A'raf, kita diperintahkan untuk berzikir dengan suara yang lembut, tidak terlalu keras di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghafilin, yang lalai. Allah berfirman dalam surat Toha juga, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti punya hafalan, punya bacaan zikir pagi dan petang. Silakan dihafalkan, silakan difahami. Zikir yang diajarkan oleh para ulama, salah satunya adalah zikir al-ma'surat. Kemudian dalam surat Al-Ghafir juga disebutkan bahwa dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyyi wal ibkar. Ini dalil-dalil Al-Quran tentang zikir pagi dan petang. Kemudian juga dalam surat An-Nur 36 sampai dengan 37, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, di waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Nah, senantiasa mengingat Allah yang paling utama adalah sholat. Silahkan berbisnis, tapi ketika adzan berkumandang, segeralah bergegas menuju masjid. Surat Syod 18 juga, sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud di waktu petang dan pagi. Kita sampai ke hadis 1451 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan di waktu pagi dan petang, ya, Subhanallah wa bihamdih, ya, mi'ata marratin 100 kali, ya, lam yati ahadan yaumal qiyamati bi afdola mimma ja'a bihi. Jadi ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Maha Suci Allah dan memujinya 100 kali, tidaklah seorang pun di hari kiamat membawa amalan lebih baik dari yang dibawanya, kecuali seseorang yang mengucapkan seperti yang dibaca itu lebih banyak lagi. Hadirat Muslim. Jadi membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka nanti di akhirat tidak ada orang yang lebih baik amalnya, kecuali orang yang membaca lebih banyak lagi dari itu. Ya. Subhanallah wa bihamdih. Segala puji bagi Allah. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW seraya berkata, ya Rasulullah, tadi malam aku terkena sesuatu, seekor kalajengking menyengatku. Beliau bersabda, andai di waktu sore engkau mengucapkan, nah ini, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya, niscaya kalajengking tersebut tidak akan menyakitimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi siapa yang di waktu sore membaca, ya ini bacaannya, faqala ya Rasulullah SAW, laukultu kina amata. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang membaca seperti itu, ya, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, di waktu sore atau di waktu pagi, insya Allah tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, termasuk kalajengking di sini. Jadi saya ulang kembali, ya Rasulullah, tadi malam aku digigit kalajengking. Menyengatku, beliau bersabda, andai di waktu sore engkau mengucapkan
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, maka kamu tidak akan digigit oleh itu, tidak akan menyakitimu. Hadis riwayat Muslim. Oke, 1453 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa sesungguhnya beliau di waktu pagi selalu mengucapkan, Ya Allah, dengan kekuasaanmu kami berada di pagi hari, dan denganmu kami berada di sore hari, dan dengan kekuasaanmu kami hidup, dan dengan kekuasaanmu kami mati, dan kepadamu kami kembali, dan bila masuk waktu sore beliau mengucapkan, Ya Allah, dengan kekuasaanmu kami berada di sore hari, dan dengan kekuasaanmu kami hidup, dan dengan kekuasaanmu kami mati, dan kepadamu kembali. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, berkata derajat hadis ini hasan. Jadi siapa yang membaca seperti itu adalah seperti Rasulullah SAW. Allahumma bika asbahta wa bika amsaita, amsaina, dan seterusnya. Nahya, hidup, ya. Wa namutu, dan seterusnya. Wa ilaika nusyur, kepadamu kami kembalikan. Pagi dan sore membaca, ini semuanya ada rangkaian di Al-Masurat, Bapak Ibu sekalian, yang merupakan doa atau zikir pagi dan petang. 1454 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Wahai Rasulullah, perintahkan aku mengucapkan beberapa kalimat di pagi hari dan sore. Beliau bersabda, Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Tuhan segala sesuatu, dan penguasanya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku berlindung kepadamu dan dari kejahatan diriku dan kejahatan setan dan perangkap atau kesirikan. Beliau bersabda, ucapkan bila engkau di pagi hari dan sore, dan bila engkau hendak tidur. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata hadis ini sahih. Jadi membaca Bapak Ibu sekalian, ya. Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wa syahadah, rabbi kulli syai'in wa malikahu, asyhadu alla ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarrun syaitoni wa syirkihi. Qala qulha, baca ini, ida asbahta wa ida amsaita, pagi dan sore. Ya, wa ida akhonta marja'aka. Oke. Ucapkan bila engkau di pagi hari dan sore, dan bila engkau hendak tidur. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian Bapak Ibu sekalian, 1455 dari Ibnu Mas'ud, ia berkata adalah Nabi SAW bila masuk waktu sore, beliau mengucapkan ini, Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, ya, dan seterusnya. Kami berada di sore hari dan kerajaan Allah pun di sore hari. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Seluruh kerajaan miliknya dan segala puji baginya. Ia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Rob, aku meminta kepadamu kebaikan yang ada di malam ini dan kebaikan setelah malam ini. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ada di malam ini dan kejahatan sesudahnya. Ya Rob, aku berlindung kepadamu dari malas dan buruknya sikap sombong. Ya Rob, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Dan bila masuk waktu pagi, beliau mengucapkan doa yang sama kecuali dua kata awal diganti dengan kata amsaina atau asbahna. Itu. Kami berada di pagi hari, dan kerajaan Allah pun berada di pagi hari. Ketika pagi hari, ketika sore hari, amsaina. Asbahna diganti amsaina. 1456 dari Abdullah bin Hubaib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bacalah surat katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, dan surat Al-Muwazzatain, surat Al-Falaq dan An-Nas 3 kali. Ketika engkau berada di sore hari dan pagi hari, niscaya mencukupkanmu pahala dan terhindar dari hal yang menyakiti dari segala sesuatu. Abu Daud dan Tirmizi. 1457 dari Utsman bin Affan, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang hamba pun yang mengucapkan di setiap pagi hari dan sore hari, ya, dengan nama Allah
Bismillah, yang dengan namanya segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan memberikan mara bahaya. Jadi membaca apa ini? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'an fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Salah satu 3 kali, melainkan segala sesuatu tidak akan membahayakannya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pentingnya membaca zikir pagi dan petang. Silahkan nanti dibuka zikir pagi dan petang Al-Masurat. Ini adalah hikmah-hikmahnya yang ternyata diambil dari kitab Riyadus Solihin, dan semoga kita bisa mengamalkannya dan kita dilindungi oleh Allah di dunia dan juga di akhirat, dan dimasukkan di dalam surga bersama para nabi, para solihin, para syuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Anda sampaikan kepada Ustaz Hasim yang telah menyampaikan materi dan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pahala untuk kita semua dan Amin semoga ya rabbal alamin. juga terkhusus kepada Ustaz Hasim yang telah menyampaikan ini akan menjadi pahala kembali, dan kita berdoa kepada Allah semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini Allah mudahkan untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Afwan Ustadz, mungkin Ana sedikit ada amanah sedikit yang perlu untuk disampaikan pada pagi hari ini, bahwasannya Alhamdulillah dari Masjid Al-Huriyah pada kesempatan kali ini sedang membuka program kurban, di mana program kurban ini kurban lestari, unik, jamaah sekalian, karena jikalau kita berkurban di sini maka kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk menanam pohon. Jadi barang siapa jamaah sekalian yang ikut berkurban di Masjid Al-Huriyah, jikalau misalnya eh, eh, mengambil ataupun berkurban 1 ekor domba atau kambing, insya Allah akan mendapatkan 1 bibit pohon, dan 1 ekor sapi akan mendapatkan 7 bibit pohon, yang insya Allah pohon tersebut akan ditanam di lahan wakaf atau lahan sosial dan diberi nama sesuai dengan pekurban, dirawat dan dipantau selama setahun, dan insya Allah lebih kurang 5 tahun nanti hasil panennya akan disedekahkan atas nama yang berkurban sebagai amal jariah yang berkelanjutan. Jadi barang siapa yang berkurban di Masjid Al-Huriyah, insya Allah nantinya akan mendapatkan 1 bibit pohon yang akan ditanam, dan hasilnya nanti akan diberikan kepada orang lain sehingga itu menjadi amal jariah. Fasilitas lainnya yang didapatkan juga ada sertifikat piagam kurban, dokumentasi pelaksanaan, rekomendasi area distribusi kurban, penanaman pohon atas nama kurban, laporan pertumbuhan selama 1 tahun, dan juga daging sahibul Quran itu secara opsional. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Untuk terakhir, silahkan bagi jamaah sekalian yang tertarik, silahkan berkurban di Masjid Al-Huriyah. Semoga ini akan menjadi manfaat untuk kita semua. Baik, Amin ya rabbal. kita lanjut sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Barang siapa jemaah, bagi siapapun yang ingin bertanya, silahkan on mic, on cam, mungkin kalau bisa, atau mungkin bisa memberikan pertanyaan melalui chat. Insya Allah nanti akan Anda bacakan. Terima kasih. Silakan jemaah sekalian. Apakah ada yang ingin didiskusikan untuk mempertambah ataupun memperkuat ilmu kita pada pagi hari ini? Baik Ustadz, Ya, Alhamdulillah sudah silakan. ada saudari Fitriah dari Bogor yang ingin bertanya. Silahkan. Silakan Fitriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya. Eh, Ya, Tadi ada hadis atau ayat, eh, apa yang ingat saat saat duduk berdiri, terus apa tadi lanjutannya? Nah itu, ingatnya itu apa berzikir dengan kalimat zikir, subhanallah dan sebagainya, atau mengingat, termasuk juga mengingat, mengingat atau memikirkan ciptaan Allah, itu ya, dua-duanya termasuk atau gimana Ustaz? Mohon ya. penjelasannya. Terima Oke. kasih.
Saya langsung jawab Mas Fikri ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Fitriah ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir tentang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nomor satu adalah orang yang tidak dilalaikan dengan sholat ternyata. Nomor satu. Jadi mau zikir yang lainnya silahkan aja, tapi yang utama sesibuk apa, dalam keadaan apa, bahkan dalam keadaan perang saja, itu ingat Allah. Jadi Mbak Fitria lagi di pasar, atau lagi di mall, ya, sibuk banget, kemudian mendengar azan, maka segera melaksanakan zikir yang paling utama, yaitu sholat. Orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan. Yaman wa'udan wa'ala junubihim. Itu tafsir pertama. Sholat ya, sesibuk apapun. Yang kedua, senantiasa berpikir tentang kebesaran Allah, yaitu tentang langit, tentang bumi. Ketika kita kurang berzikir, maka kita jadi orang sombong. Karena walau anna mafil ardi jami'an, andai kata seluruh isi bumi semuanya, pepohonan dijadikan pena, lautan dijadikan tinta, ya, anama min mafil ardi dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, tidak habis untuk menuliskan ilmu Allah. Jadi Mbak Fitria, setelah kita sholat, banyak menyebut subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Allah segala puji baginya, ilmunya meliputi langit dan bumi, meliputi dunia dan akhirat. Maka kita tidak pantas sombong, tidak pantas marah-marah, tidak pantas rendah diri juga tidak diperkenankan. Yang benar adalah tawadhu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Jadi berpikir tentang kebesaran Allah, Mbak Fitriah, ya. Ada termasuk yang paling utama sering banyak disebut dalam Quran adalah tentang pergantian siang dan malam. Ya. Pergantian siang dan malam itu luar biasa. Apa yang terjadi kata Allah apabila siang terus-menerus? Siapakah yang bisa mendatangkan malam hari untuk kamu beristirahat? Atau sebaliknya, apabila malam terus-menerus, ya Allah, ilmumu sangat luas. Andai kata siang terus-menerus. Di waktu pagi dan petang, makanya kita diperintahkan untuk berzikir. Nah, tadi maksurat itu yang bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW, zikir-zikirnya. Ya, itu hendaklah kita amalkan pada sholat subuh maupun sebelum sholat maghrib kita bacakan tadi. Ternyata itu merupakan zikir-zikir yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan minggu lalu juga sudah kita bahas tentang basailah bibirmu dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Dan bacaan yang ringan dan berat di akhirat adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan yang terakhir minggu lalu yang saya bacakan hadis tentang maukah aku tunjukkan yang bacaan itu ringan tetapi pahalanya seperti gudang-gudang di dalam surga, yaitu membaca la haula wala quwata illa billah. Oke, jadi sholat dijaga, isi antara sholat ke sholat dengan banyak bertasbih, berzikir kepada Allah SWT. Begitu jawaban saya Mbak Fitriah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih pada Ibu Fitri yang telah menyampaikan pertanyaannya dan juga Alhamdulillah tadi sudah dijawab. Untuk jamaah sekalian, disilakan jikalau ada yang ingin mendiskusikan, oke, disilakan kepada Bapak Krismanto. Silakan. Silakan Mas Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hasim dan Mas Sos yang saya hormati, insya Allah kajian-kajian ini sangat membantu kami yang doif dalam urusan agama dan terus belajar
untuk mengikutinya insya Allah. Ustadz Hasyim, ada beberapa hal yang mungkin perlu diingatkan ke saya khususnya mengenai zikir yang di luar tempat ibadah kita, artinya di luar masjid ya. Maksudnya kita kalau dalam keadaan safar atau kita pada keadaan kita nyupir atau kita dalam keadaan kerja di tempat usaha kita atau gimana. Artinya kan zikir ini apakah kita harus dalam kondisi suci, artinya kita memang harus berwudu sehingga zikir ini kita amalkan, atau dalam keadaan apapun nggak harus suci, maksudnya kita harus berwudu dulu karena dalam keadaan tertentu kan kita misalnya dalam perjalanan mempertahankan atau menjaga wudu ini kan juga agak ya mungkin belum sempurna lah ya. Artinya kadang-kadang kita batal, kemudian kalau batal kita mau berhenti dulu juga merasa ada rasa gimana ya, mungkin ada hal-hal yang mengganjal sehingga kita nggak mengikuti sunnah-sunnah yang telah diinikan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Untuk itu gimana mungkin Ustadz Hasyim bisa memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai kondisi-kondisi pada saat kita zikir itu, apakah dalam keadaan suci, artinya harus berwudu dulu. Jazakallah Ustadz Hasyim. Oke, untuk zikir yang paling utama tadi adalah sholat, sudah jelas. Tidak akan sah sholat kita tanpa berwudu. Tetapi zikir-zikir yang lainnya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, tidak harus berwudu. Memang sangat bagus apabila kita mampu menjaga wudu, Mas Kris. Mampu menjaga wudu. Tapi kalau tidak mampu, maka zikir itu dibolehkan. Bahkan tadi tentang perbedaan pendapat para ulama tentang wanita yang sedang haid, ya ternyata boleh membaca Al-Quran, tapi tidak usah menyentuh Al-Qurannya. Zikir membaca subhanallah, wanita haid dibolehkan. Subhanallah wa bihamdih, la haula wa la quwata illa billah di kendaraan, silahkan. Tidak punya wudhu, nggak apa-apa. Inilah topik hadis kita pada pagi hari ini, yaitu perintah untuk berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berwudu maupun tidak dalam keadaan berwudu. Dibolehkan untuk berzikir kepada Allah. Ya, demikian jawaban saya. Jadi bacaannya silahkan di mobil, sudah tidak punya hadas atau berbatal sudah wudunya, silahkan berzikir terus. La haula wa la quwata illa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Itu Mas Kris, ketika kita selama keluarga akan mengendarai mobil, masuk jalan tol, kan ada yang punya wudhu, ada yang tidak punya wudhu. Kita pimpin aja, mari kita berdoa. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, seperti itu, tidak punya wudhu nggak apa-apa. Jangan sampai, oh saya belum wudhu, nggak ikut berdoa, nggak ikut zikir. Jadi inilah kemudahan-kemudahan dalam Islam. Yang harus berwudhu adalah zikir yang paling utama, yaitu sholat. Di luar sholat maka tidak harus berwudhu. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Semoga memudahkan kita semuanya untuk bisa berzikir. Kemudian tadi tambahan yang juga dari Mbak Fitriah. Ketika kita melihat sesuatu, Mas Kris dan Mbak Fitriah, kita harus bisa mengaitkan dengan hikmah-hikmahnya. Mas Kris melihat sapi, itu ada ayat-ayat terkait sapi. Antara kotoran dan darah, kotoran hitam warnanya, darah merah warnanya, keluar air susu putih warnanya. Ya. Tanam-tanaman, bentuk-bentuk daun, itu semuanya ayat-ayat Allah SWT. Ya. Kenapa daunnya ada yang tebal, ada yang kayak pinus, semuanya ada hikmahnya. Dalam rangka mengubah yang kotor menjadi bersih. Itulah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pergantian siang dan malam, tanaman-tanaman itu bijinya kecil sekali, tapi begitu masuk ke tanah, diubah tanah menjadi buah-buahan. Subhanallah. Sapi makannya jerami, minum air sawah, tapi jadi air susu dan daging yang luar biasa. Itu benar-benar. Bagaimana kita tidak disuruh bersujud, nggak mau. Gimana kita nggak mau bertasbih. Subhanallah. Jadi silakan masuk ke kandang sapi sambil membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.
masuk ke kebun, melihat tanaman bunga, buah-buahan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahal-azim. Pergantian malam ke siang, dari gelap kemudian menjadi remang-remang, pelan sekali tiba-tiba kemudian menjadi terang. Halus sekali. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Silahkan diperbanyak seperti itu, dikaitkan dengan ayat-ayat Allah yang ada di depan kita semuanya. Demikian tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustaz yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Semoga membantu kita semua. Amin. Baik hadirin sekalian, selama sesi diskusi ini berlangsung, kami silakan juga kepada jamaah sekalian untuk dapat mengisi absensi yang sudah di-share di chat, untuk segera diisi, dan juga informasi mengenai tadi kurban lestari, kurban yang diadakan Masjid Huriyah. Informasinya juga telah kami sampaikan eh, di kolom chat. Itu linknya bisa langsung dibuka insya Allah. Jika memang nanti belum masuk ataupun belum dapat, silakan nanti juga yang telah bergabung dalam grup WhatsApp kita, grup kajian yang diadakan Al-Huriyah. Insya Allah di situ juga akan ada informasi mengenai kurban lestari ini. Baik, para jamaah sekalian, mungkin adakah pertanyaan lagi ataupun adakah hal yang ingin didiskusikan pada pagi hari ini? Itu di chat Ada ada di satu tuh di chat chat tuh, Mas Mas. Yusuf, di chat. Di chat, oh ya, Afwan. Baik, syukron, Pak. Tadi ada pertanyaan dari eh, Ibu Novita. Izin Ustadz, jika hanya istighfar belum almat surat, apakah kurang? Izin Ustadz. Ya, jadi para ulama, kita kan ini kan pengikut-pengikut saja sebenarnya ya. Kita sudah mendapat warisan dari Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus soleh. Jadi lebih baik kita lebih mudah ya Mbak Novita ikuti saja yang telah dicontohkan oleh para salafus soleh yang sampai kepada kita. Jadi istighfar saja tidak cukup. Karena hadis-hadis yang tadi kita baca ternyata harus banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Nanti ada waktunya setelah membaca itu semua urut nanti baru istighfar 100 kali. Itu sudah dicontohkan oleh para ulama. Jadi yang paling sempurna adalah mengikuti zikir al-masurat. Yang maksur dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang sudah dikumpulkan oleh para ulama. Rasulullah ya bertasbih, ya tahlil, ya tahmid, ya istighfar. Kalau istighfar saja, ya bagus, sudah bagus, tetapi belum sempurna. Semoga Mbak Novita dan kita semuanya mampu menyempurnakan dengan membaca misalnya kalau pada sholat, zikir-zikir pada sholat kan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu semuanya bacaan-bacaan yang sudah disitir oleh para ulama untuk bacaan-bacaan pada sholat. Demikian. Setelah itu ada saatnya istighfar. Terima kasih, Mas Fikri. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab untuk pertanyaan Ibu Novita. Mungkin Ustadz, Anda juga mempunyai satu pertanyaan yang tadi ingin Ya. Anda tanyakan, bahwasannya tadi yang telah kita pelajari, orang yang berzikir, majelis yang berzikir itu insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan lainnya. Termasuk orang yang hanya duduk mendengarkan saja dalam majelis zikir tersebut juga akan mendapatkan pahala ataupun pengampunan seperti orang yang berzikir. Izin bertanya Ustadz, untuk jikalau ini percontohannya adalah majelis yang buruk, misalnya majelis yang nauzubillah, semoga terlindung dari kita semua, majelis yang membicarakan orang lain misalnya, ataupun bisa dikatakan majelis yang tidak diridhoi Allah. Apakah kita orang yang duduk di dalam majelis tersebut namun tidak ikut dalam melakukan dosanya, apakah akan mendapatkan dosa yang serupa atau bagaimana Ustaz? Ya. Izin Ustaz. Ini salah satu dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hal kebaikan, Allah itu berikan pahala dan dilipat gandakan. Tapi kalau perbuatan dosa,
Maka selama belum melakukannya, maka tidak berdosa. Ya. Jadi ketika ada majelis keburukan, fa'arid anil jahilin, segera tinggalkan. Ya, fa'arid anil jahilin, orang-orang yang jahil. Ya. Jangan sampai kita langsung duduk-duduk saja di situ. Tetapi tidak ada bahwa kalau kita duduk di situ kemudian kita mendapatkan dosa. Insya Allah tidak mendapatkan dosa selama kita belum melakukan. Beda dengan duduknya orang yang dalam majelis zikir. Walaupun tidak dalam zikir saja berpahala. Tapi tidak sebaliknya ketika kita ada orang sedang ngerumpi, kita duduk di situ, kita otomatis dapat dosanya. Tidak demikian. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam hal amal kebaikan dan amal keburukan. Kalau kebaikan dicatat sebagai kebaikan. Makanya ketika kita sholat Jumat misalnya, habis wudhu langsung duduk. Kita duduk. Mungkin kita ngantuk gitu ya. Sholat Jumat itu sering ngantuk ya Mas Fikri. Sering ngantuk. Apakah tidak berpahala? Tetap berpahala itu. Walaupun nggak ngerti tadi yang disampaikan oleh khotib apa itu. Ya. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Begitu kata bag, terbangun dia. Ya, langsung iqomat, ikut sholat. Tetap sah itu sholatnya, diterima dan mendapatkan pahala. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Bapak Ibu ketika sholat Jumat kemudian ngantuk, kemudian terus sholat duhur. Setelah sholat Jumat tidak usah. Inilah. Ya. Jadi insya Allah sudah sah sholatnya, Jumatannya, dan sebagainya mendapatkan pahala. Demikian. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian ketika kita ada majelis keburukan, ya kita lewat, kita mendengar, maka insya Allah tidak mendapatkan dosa kecuali kita ikut nambah-nambahin, ikut ngomporin lagi. Nah ini baru terkena dosanya. Demikian Mas Fikri. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Semoga menjawab untuk kita semua. Baik, Amin. kepada hadirin, mungkin apakah ada yang ingin didiskusikan lagi untuk pagi hari ini? Jikalau tidak ada, eh, kembali mungkin ana iklan sedikit, izin Ustadz. Tadi Iya silakan. bahwasannya Masjid Iklan Al-Huriyah sedang kebaikan boleh. mengadakan. Mas Fikri. Siap, siap Ustaz. Bahwasannya Masjid Al-Huriyah saat ini sedang mengadakan kurban lestari, program setiap tahunnya, yang mana jikalau jemaah sekalian melakukan kurban, melaksanakan kurban di Masjid Al-Huriyah, itu akan dapat keutamaan lain ataupun dapat manfaat yang lain, seperti jikalau misalnya jemaah sekalian berkurban satu ekor domba, insya Allah, satu ataupun satu ekor kambing, insya Allah akan mendapatkan satu bibit pohon. Dan juga dan jikalau misalnya berkurban satu ekor sapi, insya Allah akan mendapatkan 7 bibit pohon. Yang mana bibit pohon ini akan ditanam oleh Masjid Al-Huriyah sendiri di lahan wakaf ataupun di lahan sosial, dan insya Allah akan diberi nama sesuai dengan orang yang berkurban. Dan nanti selama 1 tahun akan dilaporkan ataupun akan diberitahu pertumbuhannya secara berkala kepada orang yang berkurban, dan nantinya setelah 5 tahun insya Allah hasil panennya akan disedekahkan atas nama orang yang berkurban sebagai amal jariah yang berkelanjutan. Kemudian juga fasilitas lain yang didapatkan insya Allah, yang pertama ada sertifikat ataupun piagam ikut kurban, yang kedua ada dokumentasi pelaksanaan kurban, yang ketiga ada rekomendasi area distribusi kurban, selanjutnya ada penanaman pohon atas nama pekurban, selanjutnya ada laporan pertumbuhan pohon selama 1 tahun, dan yang terakhir ada daging sahibul Quran ataupun secara opsional. Maka dari itu bagi jamaah sekalian yang tertarik dengan program ini agar kiranya segera mendaftar, dan juga jikalau ingin membaca-baca kembali mengenai mekanisme dari kurban ini, silahkan Anda sudah mengirimkan di kolom chat. Di situ jamaah sekalian bisa membaca panduannya dan insya Allah juga bisa mendaftar. Nantinya informasi ini juga akan diinformasikan di grup kajian Kauniyah IPB yang mana kita semua berada dalamnya, dan mungkin jamaah bagi yang belum masuk di dalamnya, Anda juga sudah kirim link grup WhatsApp-nya di dalam eh, kolom chat kita ya. Setelah link kehadiran itu ada grup kajian Kauniyah dari Masjid Al-Huriyah IPB. Izin mungkin jikalau memang tidak ada didiskusikan lagi Ustaz, Anda tutup. Ya. Oleh.
Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesi materi dan juga sesi diskusi telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan kita, saya mintakan kembali kepada Ustadz Hasim Danuri untuk dapat menutup dengan doa. Kepada Ustadz, disilahkan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا الله ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور اللهم انصر مجاهدين إخواننا في فلسطين اللهم انصر مجاهدين إخواننا في كل مكان وفي كل زمن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukron kepada Ustaz Hasyim Danuri yang telah menyampaikan materi dan juga telah menutup dengan doa pada kajian pagi hari ini. Maka dari itu berakhir juga kajian kita pada pagi hari ini. Bagi jamaah yang belum absensi, silakan absensi di kolom chat. Kita tutup kajian ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallah bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Syukran, pamit Mas Fikri, Mas Iya, Habib Rizal. hati-hati. Syukron Ustaz. Silakan Ustaz.